Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Tentunya masih bersama kawan Diska. Bagaimana kabarnya hari ini kawan? Semoga kawan Diska selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan juga barokah untuk kawan Diska semuanya. Baik kawan Diska, untuk tema atau topik hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan nih tentang promosi kesehatan nih, tentang gigi nih. Nah tadi kan di sound story kita itu sakit gigi, pepatah legend katanya itu lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, atau kebalik nih. Nah seperti itu, saya juga lupa ingat nih. Nah dalam peringatan kesehatan gigi nih, kesehatan gigi dan mulut untuk tahun ini itu temanya A Happy Mouth is a Happy Body. Nah seperti apa ini, bahasa Inggris saya masih berantakan atau pengucapannya tidak benar, nah nanti bisa dikoreksi. Nah telah hadir di studio kawan Diska Dokter Gigi Safara Aska Kamila dari Puskesmas Ngegong. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin bisa saya hello dulu dokter ke kawan Diska di rumah dok. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dokter Gigi Safara. Saat ini saya sedang internship di Puskesmas Ngegong. Oke, Puskesmas Ngegong ya dokter ya. Nah, kenapa sih dok? Hari ini kan kita nih ngobrol-ngobrol tentang gigi nih. Nah, sudah lama kawan Diska tidak membahas tentang gigi lagi ini. Nah siang kali ini kita ngobrol-ngobrol tentang gigi ini. Nah kenapa sih dok dipilih tema tadi dok, yang bahasa Inggrisnya tadi saya udah benar apa belum dok? Betul mas, jadi tema hari ini yaitu A Happy Mouth is a Happy Body, yang artinya gigi yang sehat atau mulut yang sehat itu merupakan tubuh yang sehat. Jadi ini merupakan tagline Hari Kesehatan Gigi Sedunia pada tahun ini. Kenapa kok A Happy Mouth is a Happy Body? Karena untuk kita bisa menjaga kesehatan gigi, maka tubuh kita juga akan sehat. Oke. Gitu. Jadi kesehatan gigi dan kesehatan tubuh itu saling berhubungan gitu. Pintu masuknya gitu ya dok ya, ibaratnya ya. Jadi apa yang kita makan itu kalau giginya tidak sehat, sakit ya, tidak bisa menikmati makanan. Nah seperti itu. Untuk temanya tadi dok itu hubungannya ada dengan kesejahteraan tubuh ya gitu ya dok ya? Iya betul. Jadi bisa mempengaruhi kesehatan tubuh, misalnya gigi sakit nanti nggak bisa makan, jadi asupan nutrisinya berkurang. Berpengaruh juga sama kualitas hidupnya nanti gitu. Oke, nggak bisa menikmati sebelah dan lain-lain kawan Diska ya. Makan dikit langsung ngilu, minum dikit langsung ngilu gitu. Oke, nah seberapa penting sih dok kalau gitu dok kesehatan gigi dan mulut ini dok? Ya seperti yang telah dijelaskan tadi, itu penting banget ya. Yang namanya sakit gigi itu berarti kan kita bisa aja di gigi itu ada infeksi, bisa mempengaruhi, infeksi itu bisa menyebar ke mempengaruhi ke seluruh tubuh gitu. Seperti asupan nutrisi tadi berkurang, kualitas itu berkurang. Orang juga menjadi tidak percaya diri juga karena ada bau mulut, terus gigi lubang, itu kan jadinya nggak bagus ya untuk dilihat gitu. Yang saya ya kawan Diska masih muda, mungkin ompong atau gimana gitu ya dok ya. Jadi omong kan kayak dilihatnya kurang ya. Waktu senyumnya. Kok omong? Nah seperti itu. Oke, kita lanjutkan nih dok. Tadi kita bikin sound story kita itu sakit gigi dok, itu pepatah legendnya itu lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Ini gimana nih dok? Atau kebalik nih? Betul. Sakit gigi itu kan orang biasanya sakit gigi itu kayak ngilu banget, nggak bisa tidur, nggak bisa beraktivitas, demam, lemes kayak gitu ya. Nah jadi gigi itu pada waktu kondisi sedang akut banget itu, itu tuh sakitnya tuh menjalar sampai wajah, sampai kepala, sama yang lainnya. Nah di situ yang bikin pusing, terus kalau misalnya nggak bisa makan, akhirnya badan lemas kayak gitu, jadinya mengganggu aktivitas gitu. Ada yang sampai bengkak gitu juga? Betul, itu sampai bengkak. Misalnya ada gigi berlubang, infeksinya udah dalam banget, itu bisa bikin gusinya bengkak, sampai bisa ada nanahnya juga. Oh sudah infeksi berarti. Iya. Nah kalau sakitnya itu
kadang-kadang dok atau tiba-tiba sakit nyeri terus nanti dipakai untuk sikat gigi hilang, itu seperti apa dok? Iya, jadi kondisi gigi itu bertahap-tahap. Kalau misalnya giginya itu lubangnya masih dangkal, nah itu tuh biasanya sakitnya waktu makan dan minum saja. Tapi nanti kalau dibiarin aja, ini lubangnya akan semakin dalam. Nah, di saat dimana lubang semakin dalam ini, nyeri akan semakin panjang waktunya. Tanpa rangsangan pun akan sakit terus-menerus. Jadi kalau misalnya nggak ke dokter gigi, makin lama makin dalam lagi, giginya akan busuk atau yang biasanya mati, nekrosis gitu. Ini udah nggak bisa diselamatkan. Biasanya kita akan melakukan tindakan perawatan saluran akar. Yang ini waktunya agak lama, perlu kontrol 3-4 kali kunjungan, jadi kan merepotkan. Mending kalau udah kelihatan bolong dikit gitu, bisa langsung ke dokter gigi untuk penambalan langsung gitu. Nah, kalau tadi sangat penting sekali ya dok ya, apalagi sudah kelihatan lubang sedikit atau terasa nyeri gitu, udah kebanyakan nih dok masyarakat di kita nih di warga Konoha ini itu sedikit menyepelekan nih dok tentang kesehatan gigi ini dok. Ini tugas kita seperti apa dok ini dok? Iya, seperti kayak podcast ini sangat bermanfaat ya untuk kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Sebenarnya kesehatan gigi itu penting banget untuk kita jaga supaya tidak mempengaruhi kondisi tubuh yang lain. Oke, jadi itu ya kawan Diska, kesehatan gigi dan mulut ini sangat penting sekali nih. Jangan menyepelekan nih kesehatan gigi kita. Sebisa mungkin meskipun gigi kita tidak ada sakit atau nyeri, itu tetap kontrol ke dokter gigi ya dok ya. Paling tidak minimal 16 kali ya dok ya. Betul. Walaupun kita tidak ada keluhan, lebih baik kita selalu rutin ke dokter gigi. Pun kalau kontrol menggunakan di puskesmas menggunakan BPJS pun gratis ya. Tanpa keluhan pun bisa kita cek apakah ada lubang yang nggak terasa sakit tapi kita nggak tahu, itu diperiksa kan dokternya bisa jadi tahu, bisa mengedukasi kita. Oh berarti langkah selanjutnya apa gitu. Jangan datang ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan mau sakit, dan berkunjungnya sakitnya udah parah, itu kan jadi repot ya. Nah untuk apa yang terjadi nih dok bila kita seperti yang tadi nih, kebanyakan warga masyarakat kita nih tidak menjaga kesehatan gigi kita, seperti apa nih dok? Nah kalau misalnya ya nggak pernah kontrol, nggak pernah periksa, jadi kita nggak tahu seberapa kita sudah benar membersihkan rongga mulut. Nah itu bisa menyebabkan kayak yang paling ringan ya, dari bau mulut, terus gigi berlubang bisa, tadi sudah disebutkan gusi bengkak, gusi bernanah, gusi berdarah, terus gigi goyang juga bisa kayak gitu. Jadi kan kayak kembali lagi ke asupan nutrisinya bisa kurang, nggak pede. Itu ya kawan Diska. Iya, kalau ngobrol sama orang kan baunya nggak enak kan, gimana gitu ya, mengurangi kepedean kita sama si doi ini waktu PDKT. Betul. Tapi enggak kayak iklan yang di TV ya dok ya, nanti saya lanjutkan. Menambah kepedean untuk kepede dengan si doi. Terus untuk langkahnya nih dok sekarang nih, untuk pencegahannya nih seperti apa nih? Untuk yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan tadi, kita bisa sikat gigi 2 kali sehari, pakai pasta gigi yang berfluoride. Terus bisa digunakan dental floss atau benang gigi. Benang gigi, seperti apa nih dok nih? Benang gigi yang benang terus dimasukkan ke sela-sela gigi, Terus pakai sikat lidah. Sikat lidah itu biasanya ujungnya dari karet gitu, disikatkan ke lidah. Terus kita juga bisa membatasi makanan dan minuman yang manis, yang lengket, coklat, kopi, atau minuman lainnya. Terus bisa menjaga pola makan yang sehat, bisa konsumsi yang mengandung vitamin, kalsium, fosfor, seperti itu. Lalu yang penting juga rutin 6 bulan sekali tadi itu. Kalau tadi dok menjaga pola makan ya dok,
kayak makan panas terus minum dingin itu juga berpengaruh? Iya, sebenarnya kalau bisa diberikan jarak beberapa waktu supaya keadaan mulut itu nggak terlalu anjlok gitu ya, dari panas langsung dingin, panas langsung dingin gitu. Itu bisa jadiin giginya sensitif gitu. Itu juga berpengaruh ya kawan Diska ya. Nah, tadi di yang pencegahan yang pertama nih, yang sehari-hari nih mudah kita lakukan ya, kebiasaan kita nih, sikat gigi nih. Nah, ini yang benar seperti apa nih dok? Kan kalau di kita nih kebanyakan nih mungkin sikat giginya itu pada waktu mandi pagi dan mandi sore itu seperti apa nih dok? Iya. Ini benerkah atau gimana nih? Iya, sebenarnya kurang tepat. Orang kalau mau sikat gigi sebenarnya waktu sekalian kamar mandi, saya sikat gigi. Sebenarnya itu kurang tepat. Harusnya malah setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Karena itu kan habis sarapan kita bersihin sisa makanan, sebelum tidur kita bersihin makanan seharian itu, terus kita bawa tidur. Nah, harusnya seperti itu. Terus untuk sikat giginya, kalau bisa itu yang ujungnya itu kecil supaya bisa menjangkau hingga ujung-ujung gigi yang paling belakang, yang belakang gitu, betul. Sama pastanya yang berflora gitu. Kalau di pasaran nih dok, kan biasanya di bungkusnya sikat gigi itu ada ya soft, medium, itu seperti apa dok? Kalau bisa yang dipilih yang medium ke soft ya, karena yang keras itu yang hard tuh bisa melukai gusinya. Nah, kalau udah kena gusi nanti gusinya udah berdarah. Jadi mendingan yang medium dan soft dengan gerakan sikat gigi yang benar gitu. Kalau yang benar itu, kalau saya dulu waktu kecil kan kiri kanan gitu ya. Iya, orang kayak sedekah gitu doang. Terus semenit udah selesai, nggak nyampe semenit mungkin. Nah, itu sebenarnya betul. Jadi misalnya gigi bawah ini ya, sikat gigi itu diarahkan 45 derajat gini dari gusi ke arah mahkota gigi. Jadi kayak gini. Dibuang keluar gitu, bukan digresek-gresek gini, tapi dibuang keluar gitu. Jadi di rahang, misalnya rahang atas berarti bawah gini gerakannya. Gitu. Jadi kayak menyapu ke bawah atau ke atas itu ya? Iya, dari gusi ke arah mahkota. Nah, jangan lupa juga bagian dalam, bagian dalam yang dekat lidah, dekat langit-langit itu juga harus disikat seperti itu. Jadi orang-orang yang bisa kelewat, jadi itu ya kawan Diska, sikat gigi pun juga ada tekniknya. Jangan asal sikat gigi terus langsung kumur-kumur selesai. Nah, ada tekniknya juga nanti. Nah, tadi disebutkan juga nih dok untuk benang apa tadi dok? Benang gigi ya? Benang gigi, betul. Saya sendiri dan mungkin kawan Diska di rumah nih dok, ini kan belum familiar nih. Itu seperti apa dok? Apakah dijual bebas kah atau seperti apa itu? Betul. Untuk benang gigi atau dental floss sekarang di minimarket sudah banyak sih. Harga juga terjangkau. Jangan lupa juga pakai sikat lidah juga. Itu juga perlu. Jadi benang gigi seperti tadi yang sudah dijelaskan, benang tarik itu masuk ke sela-sela gigi cara bersihnya gitu. Orang-orang kan banyak yang pakai tusuk gigi ya untuk membersihkan giginya makanan yang terselip ya. Itu menurut saya nggak dianjurkan sih. Soalnya itu bisa melukai gusi. Kalau misal itu kan tajam dan keras tuh ujungnya. Kalau misalnya nggak telaten orangnya, nanti kayak gusinya tertusuk gitu. Terus juga bisa bikin giginya tuh renggang. Kalau dibandingkan dengan benang gigi kan, benang gigi lebih slim ya, lebih kecil ya dibandingkan tusuk gigi. Jadi lebih direkomendasikan menggunakan benang gigi daripada tusuk gigi. Tapi kan kebanyakan di rumah makan, tempat-tempat makan, rumah makan itu yang disediakan tusuk gigi dok. Apalagi yang makanan yang daging, ya, seperti betul. itu kan. Jadi sebisa mungkin juga dihindari dok ya. Iya, bisa. Nah untuk selanjutnya nih dok, untuk makanan sehat nih, tadi kan sudah dijelaskan nih, sikat gigi, benang gigi. Nah sekarang makanan sehat untuk gigi ini dok, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut nih. Betul. Jadi makanan-makanan yang mungkin dianjurkan seperti sayur dan buah-buahan yang bisa kita kunyah. Jadi, bisa untuk menjaga kesehatan gigi. Tapi sayur dan buah itu jangan di jus karena kalau di jus itu bisa meningkatkan
ini apa sisa-sisa jusnya terselip menempel. Iya, menempel di giginya. Jadi kayak kurang bagus juga untuk gigi. Jadi, apalagi jusnya yang udah disaring nih buahnya. Iya. Jadi lebih baik dikunyah. Terus bisa kita konsumsi susu juga, karena susu itu kan mengandung kalsium dan fosfat, jadi bisa memperkuat email gigi. Oke. Dulu saya sempat itu dok periksa ke dokter gigi itu untuk membersihkan karang nih dok. Kan saya mengunyahnya ini cenderung di sebelah satu sisi sebelah kiri. Nah, karangnya itu ke sebaliknya dok. Itu apakah memang seperti itu dok? Karena untuk mengunyahnya enggak terbiasa mengunyahkan dua sisi dok. Betul. Jadi berhubungan dengan kenapa kok mengunyah sayur dan buah seperti itu. Supaya giginya itu dikunyah ada barang untuk dikunyah itu sebenarnya untuk apa ya? Membersihkan juga ya, bukan membersihkan ya, lebih tidak menumpuk makanan di situ. Jadi kenapa kok kalau mengunyah di satu sisi yang sisi satunya ada karang gigi ya karena penumpukan itu ya. Karena satu dipakai untuk mengunyah, satunya melumpuknya ya loh kawan sekarang. Jadi di sebaliknya gitu ya dok ya. Jadi sebaiknya memang dua sisi ya mengunyah itu. Untuk makanan yang harus dihindari dok, adakah tadi selain apa namanya buah-buahan yang bisa mungkin tidak di jus tadi dok? Iya, sering orang bilang juga makan coklat kan nggak baik ya untuk gigi, itu betul. Jadi makanan yang manis, yang lengket itu sebaiknya dihindari. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi asalkan kita kumur-kumur dengan air setelah konsumsi tersebut. Nah lalu 1 jam berikutnya kita bisa sikat gigi. Gitu. Kalau itu dok, kumur mulut itu dok, sebelum tidur itu apakah juga dianjurkan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut dok? Iya boleh menggunakan obat kumur juga boleh. Obat kumur waktu mandi atau sebelum tidur gitu ya? Mengikuti 2 kali sehari tadi boleh. Nah, sekarang ini kan juga ini dok, besti saya di luar sana ini kan banyak yang kalau nongkrong, nah ini kongkonya itu kalau nggak ngopi nggak sadu dok katanya dok. Nah itu apakah juga berpengaruh dok untuk kesehatan gigi kita? Iya betul. Kopi susu, apalagi sekarang mereka minum kopi susu setiap hari ya mungkin ya, kayak kecanduan kopi susu. Sudah kayak hidup dok sekarang dok, trennya dok. Iya betul. Kopi susu itu ya juga manis dan lengket juga ya di gigi. Itu juga nggak bagus juga buat gigi. Selain manis dan lengket, itu juga memberikan warna pada gigi. Jadi dia bisa meninggalkan noda kuning atau stain. Yellow. Ya, nah kopi, teh itu mereka meninggalkan stain pada gigi. Jadi gigi semakin tambah waktu semakin kuning. Gitu. Nah ini dok, kalau di puskesmas apakah ada nih dok untuk apa menghilangkan noda kuning ini dok? Nah kalau di puskesmas saat ini belum ada, tapi ada yang namanya treatment untuk memutihkan gigi, ada yang namanya itu bleaching. Jadi dikasih bahan zat kimia gitu, nanti terus disinar, terus nanti dibilas gitu. Tapi sementara ini untuk di puskesmas belum ada. Tapi ada ya dok ya, treatmentnya ada ya? Itu ada. Tapi ini tidak ditanggung BPJS dok ya? Tidak. Nah, kalau ditanggung BPJS wah beramai-ramai. Iya. Besti saya ini beramai-ramai ke apa bleaching semua nih. Nah untuk yang tadi dok, kunjungan dokter nih secara rutin nih, itu seperti apa nih dok? Rutin 6 bulan sekali kah? Atau pada waktu sakit kah? Itu seperti apa nih? Iya, ya sebenarnya ya untuk rutin itu harus ya, karena ada saat kondisi gigi ini nggak sakit tapi perlu perawatan, pasien nggak tahu, bisa kita tangani. Jadi tanpa pemeriksaan pasien itu nggak tahu kalau saya sakit gigi apa enggak kayak gitu. Tapi pada saat pemeriksaan rutin dokter kan tahu, bisa lihat oh ternyata ini butuh perawatan nih. Nah memang harus rutin. Jadi dari anak-anak yang sudah tumbuh gigi sejak umur 3 tahun gitu sampai yang lanjut usia itu masih harus selalu dilakukan rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jadi balita sampai
lansia. Lansia. Nah, kalau ibu hamil dok seperti apa nih dok? Ibu hamil juga dilakukan pemeriksaan. Jadi kalau di puskesmas ada pemeriksaan ibu hamil yang kontrol biasanya di untuk pemeriksaan janinnya itu juga akan dialihkan ke poligigi untuk pemeriksaan rutin. Supaya kita bisa mengecek nih nggak ada infeksi yang parah pada kondisi mulutnya. Supaya kan kadang sebenarnya kalau ibu hamil itu misalnya punya infeksi parah itu harus segera diobati soalnya nanti ada ini loh, infeksi ini bahkan menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darahnya. Nah ini yang bisa bikin ibu ini menjadi kontraksi sebelum waktunya. Iya betul. Nanti yang pada akhirnya bisa menyebabkan bayi ini lahir prematur atau BBLR. Kalau untuk ibu hamil apakah ada ketentuan periksanya harus setelah trimester berapa atau trimester berapa dok? Betul. Jadi biasanya kalau pemeriksaan itu bebas kapanpun, tapi kalau misalnya ada keperluan untuk tindakan biasanya akan kita lakukan di trimester kedua atau bulan ke-4 sampai ke-6 gitu. Jadi kalau maupun kontrol atau periksa tidak ada batasan ya dok ya? Iya, nggak ada batasan. Bisa kandungan trimester berapa, cuma kalau waktu tindakan aja ya. Ada ketentuannya. Oke. Nah untuk selanjutnya nih dok, kita menjelaskan tentang gigi berlubang nih. Nah gigi berlubang itu salah satu solusinya nih, atau kalau mbah-mbah saya dulu kan gigi berlubang itu pasti dicabut dok, itu seperti apa nih tindakannya? Betul. Kalau misalnya gigi yang dicabut itu biasanya gigi yang sudah tidak bisa tertolong, sudah nggak punya selanjutnya perawatan apa itu udah nggak bisa. Jadi kondisi ini biasanya kalau gigi ini sisa akar atau yang biasa disebut di masyarakat tunggaan gitu, sisa akar tanpa mahkota. Nah ini harus dicabut. Atau ada juga yang kondisinya ini giginya sudah goyang, yang kita bisa kalau di kedokteran kami disebut goyang derajat 3, goyangnya itu sudah yang parah gitu. Nah itu sudah 12 juga harus dicabut. Nah kenapa kok giginya itu bisa goyang? Kadang ada juga yang goyang tapi nggak ada lubangnya. Itu karena gusinya itu turun. Nah, gusinya turun itu biasanya karena ada karang gigi yang menumpuk di gusinya. Terus sikat gigi juga caranya salah. Nah, itu bisa bikin giginya goyang gitu. Kalau pertambahan usia apakah juga menyebabkan goyang itu dok giginya? Bisa. Jadi semakin bertambahnya usia kembali lagi ke tadi, jadi gusinya itu menurun. Jadi terus akhirnya goyang seperti itu. Jadi harus kalau yang sudah tidak bisa ditangani itu memang harus dicabut ya dok ya? Iya. Karena mungkin dikhawatirkan yang bengkak tadi, atau apakah timbul nanah itu juga bisa dari gigi berlubang itu dok? Betul, bisa. Jadi kalau misalnya sisa akar tadi nggak segera dicabut, infeksinya meluas lagi, nah itu bisa bikin gusinya bengkak dulu, terus nanti semakin dibiarkin gusinya bisa bernanah, nah seperti itu. Jadi memang harus dicabut. Jadi bisa menyebabkan infeksi seperti itu ya dok? Betul. Kalau infeksi dari gigi itu apakah bisa menyebar ke seluruh tubuh dok? Bisa, seperti ibu hamil tadi menyebar terus akhirnya bisa kontraksi tadi. Betul. Bisa juga tadi gusi bengkak, nanah, bisa juga sampai infeksi ke jantung. Jadi berbahaya. Jadi lebih baik kita segera cabut gitu. Nah kalau sekarang gigi berlubang yang masih bisa diselamatkan dok, mungkin ditempel atau seperti apa dok? Kalau saya kelihatannya tempelannya udah banyak ada kelihatannya. Itu seperti apa dok? Yang masih bisa diselamatkan? Gigi yang masih bisa diselamatkan ya, yang giginya berlubangnya masih dangkal, tidak meluas gitu ya. Jadi biasanya kalau kita dipraktekkan nanti kita akan buka, kita bisa lihat seberapa nih, bisa langsung tambal permanen kah, atau sudah dalam terus akhirnya kita harus perawatan saluran akar. Jadi gitu. Nanti akan periksa, nanti akan ditentukan oleh dokternya treatment selanjutnya seperti apa. Jadi memang seperti itu ya kawan Diska ya. Jadi entah itu nyeri atau waktu makan sakit
apalagi yang kita sudah tahu nih gigi kita berlubang itu segera ke fasilitas kesehatan ya, terutama kontrol ke dokter gigi ini. Nah seperti itu ya kawan Diska. Terus untuk tindakannya dok, kalau yang dicabut mohon maaf, apa yang sudah tidak bisa diselamatkan kan dicabut dok? Betul. Kalau yang masih bisa diselamatkan tambal atau di perawatan. Oke, seperti itu. Kalau tindakan lainnya ada nggak dok? Mungkin apa istilahnya? Kalau gigi yang sudah dicabut terus kan masih muda dok, kan ompong. Karena apalagi posisinya di depan. Itu apakah bisa satu gitu di betul itu bisa dibuatkan gigi tiruan. Nah gigi tiruan ini kalau untuk di puskesmas mungkin belum ada, kita bisa rujuk ke spesialis prostodonsi. Nah itu di cover BPJS bagian, nanti sisanya bisa bayar mandiri gitu. Satu gigi pun bisa kok. Satu gigi bisa. Ya. Soalnya teman saya kelihatannya ada yang seperti itu. Ompong di depan ya. Ada. Jadi nggak pede dong ngomong. Apalagi waktu senyum lah. Temennya senyum itu bukan karena membalas senyumannya ada, tapi karena melihat senyumannya itu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang itu di masyarakat kan banyak mungkin belum terpapar atau belum tahu kalau katanya nih kontrol ke dokter gigi itu mahal. Betul. Nah, padahal kan kalau kontrol kan di cover BPJS dong. Iya, betul, betul. Betul. Teman-teman kawan di sekolah seperti itu. Iya. Saat ini kan sebagian besar sudah memiliki BPJS semua ya, masyarakat. Nah, lebih baik memang harus kita kontrolkan ya, karena kan kita juga sudah rutin bayar BPJS, kenapa nggak dimanfaatkan gitu ya. Nah, untuk perawatan gigi sendiri sudah lumayan banyak perawatan yang di cover BPJS, seperti tambal, cabut, itu kan sudah tercover, jadi lebih baik kita datang periksa. Misalnya kalau di puskesmas tidak bisa ditangani pun akan kita rujuk, dan rujuk itu biasanya BPJS juga bisa dipakai ya, tercover BPJS juga ya gitu. Kecuali tadi seperti gigi palsu mungkin akan di cover sebagiannya bayar mandiri. Kalau pembersihan karang gigi dok, itu di cover BPJS kan? Kalau karang gigi saat ini ada yang di cover, ada yang enggak. Jadi kalau misalnya gusi kita sudah parah banget, sudah kayak ada bengkak atau ada nanas seperti itu, perlu dibersihkan karang giginya, itu akan di cover. Jadi di cover jika ada indikasi sakit. Tapi kalau sekiranya karang giginya banyak tapi tanpa indikasi sakit, bisa membayar umum, bisa membayar mandiri gitu. Karena sudah masuk ranahnya mungkin apa namanya dok? Estetika. Iya, estetika, betul. Dok, mau periksa karang gigi BPJS enggak? Oh, enggak bisa. Dulu. Kita lihat dulu. Betul, tergantung indikasinya. Nah, seperti itu kalau di sana. Tadi sempat disinggung juga nih dok, bedah mulut nih dok. Kan dulu ada sempat ada beberapa kasus nih dok, gigi gigi bungsu nih dok. Itu waktu tumbuh dewasa itu kan sakit biasanya dok. Itu seperti apa dok? Iya, jadi kenapa kok gigi bungsu ini bisa sakit ya? Ini karena rahang kita itu mungkin lebih kecil daripada ruang yang dibutuhkan. Jadi gigi bungsu ini nggak bisa tumbuh keluar. Jadi dia bisanya mendesak gigi depannya atau mendesak tulang lainnya. Jadi menyebabkan sakit gitu. Jadi itu ya kawan Diska. Perlunya kontrol ke fasilitas kesehatan khususnya ini ke dokter gigi. Nah ini kalau yang sakit gigi bungsu ini dok, apakah harus tindakannya seperti apa dok? Biasanya akan kita foto dulu, foto ronsen. Terus kita lihat arah tumbuh giginya itu seperti apa. Kalau misalnya masih dalam kompetensi dokter gigi umum, akan kita cabut di dokter gigi umum. Tapi ada
banyak klasifikasinya, arah giginya tumbuh kemana, itu yang bisa mengerjakan adalah spesialis bedah mulut. Nah misalnya di dokter gigi umum nggak bisa dicabut, biasanya akan dirujuk ke spesialis bedah mulut gitu. Jadi itu ya kawan Diska, butuhnya kita aware ke kesehatan gigi dan mulut kita itu seperti itu, karena mulut itu tadi ya sebagai pintu masuknya kita, dan itu yang merasakan sakitnya itu kan kita sendiri. Nah, butuhnya aware ke kesehatan kita itu ya diri kita sendiri. Ada pertanyaan kan, Min? Nah, kalau tidak ada pertanyaan nih dok, mungkin terakhir nih pesan untuk kawan Diska di rumah nih, ini untuk kesehatan gigi dan mulut kita ini seperti apa nih, karena modernnya zaman sekarang nih dok, karena serbuan makanan, minuman, dan gaya hidup kita yang seperti ini, seperti apa dok? Pesannya untuk kawan Diska ya, dok? Pesannya memang dirajinkan untuk kontrol 6 bulan sekali, karena nggak semua sebelum semua gigi itu sakit bisa kita rawat gitu. Jangan lupa sikat gigi 2 kali sehari juga, tapi setelah sarapan dan sebelum tidur gitu. Jadi itu ya kawan Diska, itu yang pencegahan yang mudah dan sederhana yang bisa kita lakukan sendiri nih, tidak biaya yang juga murah, kebiasaan kita sehari-hari. Nah itu kita terapkan waktu sikat giginya kita yang sebelumnya pada waktu mandi. Nah itu kita sedikit demi sedikit kita rubah. Saya sendiri juga seperti itu udah biasanya. Kalau pagi itu biasanya sikat giginya ya pada waktu mandi nih. Seperti itu biasanya. Malam pun kalau kebiasaan kita sebelum tidur itu tidak kita biasakan ya lewat terus. Nah seperti itu, karena apa tadi dok, pepatahnya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Kalau saya lebih baik sakit gigi dok. Karena sakit hati, nah itu sensor ya, Diska. Ada tambah lagi dok? Sabun? Sudah cukup. Nah, baik. Terima kasih kawan Diska, dan terima kasih dokter sudah datang ke studio kawan Diska, sudah share ilmunya tentang kesehatan gigi dan mulut. Semoga di episode selanjutnya kita bisa bertemu dan diskusi lagi nih dok tentang kesehatan gigi dan mulut. Topiknya yang apa nanti saya tunggu bisa di-share ke teman-teman kawan Diska. Baik, terima kasih kawan Diska sudah stay tune di IG @prompes Kota Madiun, dan jangan lupa subscribe YouTube kita, channel YouTube kita @kawandiska5145. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.